Makanya lah ke Sita, emang lu diminta kalau nginep nggak akal sih sebenarnya. Soalnya kemarin gue ke si Borgol aja sama Lala, gue nginep di rumah Lala, jadi nggak ada gitu, cuma gue doang. Itu enak kalau Lala, servis enak, rumahnya enak, kagak rame gitu kan. Nggak tahu nih cewek, gue tuh bingung lah, bentar lagi tuh Cini bakal marah banget kalau gue nggak bisa. Itulah yang akan gini-gini. Oke teh. Udah hadir semuanya ya, jam 10 juga. Kita mulai aja untuk pendahuluan modul kedua. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar teh. Terdengar. Modul kedua itu judulnya kalau jenis zat dan kalorimeter. Jadi di sini kita bakal membahas mengenai apa itu kalori jenis zat dan alat kalorimeter. Untuk Kalau jenis zat udah pelajari nih, udah denger. untuk materi yang perlu teman-teman cari, coba di ya. Apa itu panas Nadia, Nadia, Nadia. dan kalor, serta perbedaannya apa. Terus bunyi hukum asas gas dan syarat-syarat hukum asas gas apa aja. Teh, mohon maaf teh, itu Ya. saya screennya masih nge-freeze. Belum dipindahin kok. Oh, oke oke oke. Kirain saya. Iya ya, sip. Terus tadi udah tentang asas gas. Terus yang perlu dicari lagi tuh macam-macam perpindahan panas itu ada apa aja, sama contohnya apa. Mm-mm. Terus ada macam-macam kalor, ada apa aja. Terus fungsi dari kalorimeter sama fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di kalorimeter itu apa aja. Hmm. Terus apa itu harga air kalorimeter. Terus cari tahu juga itu kalori jenis itu apa, satuannya. Apa teh kurang jelas? Suara kocoran terus kayak lu lagi mandi gitu. Ini si Sita.
Halo. Aku ini sambil nge-record. Oh, bukan salah aku. Jadi udah sampai mana? Tadi baru yang apa aja yang nanti dicari tahu teh. Mungkin Iya, bisa diulang dari awal teh, soalnya tadi agak tadi Nanitanya nggak kurang jelas tadi teh. Baik. oke. Oke. Untuk yang perlu disiapkan buat presentasi, yang pertama, apa perbedaan panas dan kalor, terus apa itu bunyi hukum asas Black, terus macam-macam perpindahan panas, macam-macam kalor, terus fungsi dari kalorimeter plus fungsi dari bagian-bagian yang ada di kalorimeter itu apa aja fungsinya. Terus selanjutnya ada harga air kalorimeter itu apa. Terus kalori udah jelas. Tadi itu ya kalor jenis tadi teh ya. Iya, Oke. Terus sebelumnya kalor jenis itu apa tadi teh? Maaf. harga air kalorimeter. Oh, marga air. Oh, ya. Oke. Harga. Harga air. Oke. Siap. So, untuk materi-materi yang perlu teman-teman siapin buat nanti kita bahas pada saat presentasi. Untuk capaiannya untuk modul ini tuh mampu menghitung kalau jenis keping tembaga dan keping gelas. Jadi objek yang dijadikan bahan ujinya itu di sini ada dua, ada keping tembaga dan keping gelas. Kita pengen tahu kalau jenis dari keping tembaga sama keping gelasnya berapa. Tujuan dari modul percobaan kedua. Nah, untuk bagian-bagian di kalorimeter itu sebelumnya jenis kalorimeter ada dua ya, ada kalorimeter bom sama kalorimeter sederhana. Yang digunakan kita itu adalah kalorimeter sederhana. Nanti teman-teman bisa cari tahu juga kalorimeter bom sama kalorimeter sederhana bedanya. Ada kalorimeter sederhana. Kalau ini gambarnya dari internet sih. Kalau alat yang kita gunakan di lab itu hampir mirip kayak gini. Di sini tuh ada bagian di dalamnya itu kayak ada wadah. Kalau digambarkan kayak gini. Ini bagian kalorimeternya. Kayak gini. Ini kalorimeter. Bahannya itu terbuat dari aluminium yang kita gunakan ini. Terus di kalorimeter itu kita dimasukkan ke dalam selubung. Jadi ada selubung luar. Di mana selubung luar ini terbuat bahannya itu dari plastik. Terus kalorimeter ini kita kasih tutup.
Ini dikasih tutup. Dimana di tutup ini tuh ada 2 lubang. Dimana di setiap lubang ini dia ada karetnya. Ada karet. Terus di sini tuh kita masukin termometer ke dalamnya. Ini saya termometernya. Terus lubang satunya lagi itu lubang pengaduk. Pengaduknya kayak gini. Ini bagian tutupnya. Nah, di bagian kalorimeter ini, bagian kalorimeter itu yang ini aja. Kalau keseluruhan ini disebutnya 1 set kalorimeter. Kalorimeter ini bisa dicopot dari selubungnya. Jadi bisa dicopot gitu. Fungsi dari selubung ini tuh sebagai isolator. Jadi isolator itu dia kalau misalnya terjadi perpindahan kalori dalam kalorimeter, kalornya itu diinginkan nggak berpindah ke lingkungan, makanya kita tambah isolator sini kayak gitu. Kalau misalnya biar kebayang di kehidupan sehari-hari, kayak termos. Di termos kan ada bagian dalam dan ada bagian luarnya kan. Dan antara bagian dalam dan luar itu ada celah kayak gini. Kalau termos dibuka kayak gitu bentuknya. Kebayang nggak? Kebayang teh. Kebayang. Termometer yang digunakan di sini itu adalah termometer 50 derajat Celcius. Nah, untuk alat-alatnya ada 1 set kalorimeter aksi. 1 set itu terdiri dari isolator atau selubung luar, terus kalorimeternya, pengaduk, sama tutup. Kalau termometer itu tidak termasuk. Terus di sini ada termometer 50 derajat Celcius. Termometer 50 derajat Celcius itu digunakan di sini di kalorimeter. Terus ada termometer 100 derajat Celcius. Termometer 100 derajat Celcius nanti untuk mengukur suhu keping yang dipanaskan. Nah, terus ada keping-keping tembaga dan gelas, terus ada gelas ukur untuk mengukur volume termometer tersebut. Terus ada ketel uap tabung pemanas dan kompor. Di sini fungsinya nanti untuk memanaskan keping tembaga dan gelasnya. Terus ada neraca teknis untuk menimbang massa kalorimeter, pengaduk, massa keping. Terus ada stopwatch untuk mencacah waktu selama percobaan. Terus ada loop di sini fungsinya untuk melihat skala di termometer, takutnya nggak kebaca atau tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, mekanismenya itu kayak gini pemanasan keping tuh. Kan tadi di sini disebutin ada ketel uap. Ketel uap bentuknya kayak gini. Ini terus di bagian tengahnya kayak gini. Terus ini ada lubang. Di sini lubang untuk masukin air ke dalam. Terus di sini tuh kayak ada gayung gitu, mirip kayak gayung gitu. Dimana di dalam gayung ini kita isi keping di sini di dalam gayungnya. Terus kita masukin air ke dalam ketel ini. Airnya 3/4 biasanya. 3/4 isinya kayak gini airnya.
Jadi si air ini tuh nggak menyentuh si bagian ini. Dan ini tuh dia nggak bolong gitu. Jadi emang bentuknya ngelekuk gini. Ketika air dipanaskan, ini air dipanaskan di atas kompor, air kan bakal memanas di sini. Terjadi proses perpindahan panas konveksi di dalam air. Terus di sini bakal terbentuk uap. Terbentuk uap. Uap di sini, uap panasnya bakal menyentuh bagian kopel yang di sini. Otomatis kan bagian sini panas. Cara konduksi perpindahan panasnya dia bakal mengalir ke keping-keping yang di sini. Jadi keping di sini tuh dia bakal menjadi panas. Nah, kita beri termometer di sini menyentuh ke kepingnya. Ini termometernya. Termometer yang digunakan itu 100 derajat Celcius di sini. Kebayang nggak? Kebayang teh. Itu proses pemanasan kepingnya. Nah, loop ini digunakan untuk melihat skala di termometer di sini. Takutnya kan kita masukin nih, nanti bakal terbentuk uap air di si termometer ini. Takutnya uap air tersebut menghalangi penglihatan kita untuk pembacaan skala, jadi skalanya nggak terlihat jelas, kita gunain loop. Tapi biasanya pada saat percobaan kelihatan aja sih, kelihatan jelas skalanya meskipun nggak pakai loop. Tahu loop kan? Tahu loop ya? Apa nggak tahu loop itu apa? Tahu teh. Kaca pembesar ya? Ya, kaca pembesar loh. Nah, untuk prosedur cobaannya, yang pertama itu kita catat keadaan ruang seperti biasa, ada temperatur, tekanan, sama kelembaban. Terus yang kedua tuh isi peta uap tabung pemanas dengan air kira-kira 3/4 bagian. Jadi yang pertama ini kita masukin air ke dalam peta pemanas ini 3/4 bagiannya. Terus timbang kalorimeter kosong atau MK dan pengaduknya atau masa pengaduk menggunakan kaca teknis. Jadi kita timbang bagian ininya aja nih, kalorimeter ini yang di dalamnya kita jadi dicopotin dulu dari selubungnya, kita timbang masa kalorimeternya berapa, jadi cuman bagian kalorimeternya aja sama bagian pengaduk yang ditimbang. Ini dipisah ya, kalorimeter kosong sama pengaduk dipisah timbangnya. Jadi nanti dapat data massa kalorimeter kosong sama dapat data massa pengaduk. Terus selanjutnya masukkan seluruh keping tembaga ke dalam tabung pemanas. Biasanya yang dimasukin ke dalam kayak gayung ini kepingnya itu kira-kira setengah si gayung ini dimasukin itu. Terus masukkan termometer 100 derajat Celcius ke dalam tabung pemanas hingga sensor termometer menyentuh keping tembaga. Kemudian panaskan ketal dengan api tidak terlalu besar. Jadi kayak gini, termometernya dicelupkan ke dalam keping. Di sini tuh dia nanti ada karet yang menyangganya, ada karet penahannya. Nah, termometer kan dia punya sensor ya di ujungnya. Di sini ada sensor warna merah. Nah, si sensor ini dia harus menyentuh keping, bukan menyentuh si bagian dasar dari gayung tersebut, dari kepalanya. Jadi harus menyentuh keping gitu. Terus kalau misalnya udah dirangkai kayak gini,
simpan di atas kompor, terus nyalain kompornya. Pakai apinya jangan terlalu besar. Udah kayak gitu, udah kita sambil manasin si keping ini, kita isi kalorimeter ini dengan air kira-kira setengahnya. Diisi air setengahnya. Terus kita timbang kalorimeter sama airnya berapa masanya. Nanti dapat massa kalorimeter plus air. Terus kalau misalnya udah ditimbang, masukin lagi kalorimeter ini ke dalam selubungnya. Berarti ini udah ada air ya, udah ada air. Terus masukin termometer, masukin pengaduknya, ditutup kayak gini. Nah, udah kayak gini udah dirangkai. Nah, kalau misalnya udah, kita perhatikan suhu di keping ini. Jika suhunya dia udah mencapai maksimum, di mana titik maksimum tuh si suhunya itu nggak berubah lagi gitu. Kan biasanya kalau sebelumnya naik terus, naik. Nah, dia tuh kalau udah nyampai suhu maksimum, si temperaturnya itu bakal tetap konstan. Selama beberapa waktu dia konstan gitu. Gak naik, gak turun. Nah, dia tuh udah mencapai titik maksimumnya. Biasanya kalau keping tembaga itu pokoknya rentangnya di 85 sampai 95-an si temperatur maksimumnya. Nah, kalau misalnya dia udah mencapai keadaan seperti itu, kita mulai percobaan pendahuluan. Jadi di modul kedua ini ada 3 percobaan. Ada pendahuluan, ada percobaan sebenarnya, dan ada percobaan akhir. Kalau dilihat di tabelnya kayak gini. Percobaan pendahuluan 5 menit tanpa keping, terus percobaan sebenarnya itu udah ada keping, percobaan akhir itu setelah beres percobaan sebenarnya. Kayak gimana maksudnya kayak gini. Kalau misalnya udah mencapai titik maksimum nih si temperaturnya, kita lihat temperatur air yang ada di kalorimeter. Jadi kita lihat termometer yang di sini. Kita lihat dulu sebelum nyalain stopwatch, kita lihat dulu suhunya berapa. Terus kita catat di sini. Pada saat T0, berarti belum dinyalain stopwatch-nya, temperaturnya berapa? Air yang ada di kalorimeter itu. Misalnya 27 derajat Celcius. Tulis 27. Terus kita nyalain stopwatch. Setiap 30 detik sekali atau setiap setengah menit sekali, kita lihat temperatur di sini berapa. Berarti kan harusnya konstan ya. Karena kita kan nggak nambahin panas apapun gitu ke sini. Kita nggak dipanasin, nggak didinginin. Harusnya konstan kan suhu air yang ada di kalorimeter. Nah, pada saat 30 detik atau setengah menit, ditulis temperaturnya berapa. Jadi setiap 30 detik sekali, setiap 5 menit, kita lihat temperaturnya berapa. Harusnya di sini nilainya konstan. Berarti T1 di sini itu adalah 5 menit. 5 menit temperaturnya berapa. Kalau misalnya udah 5 menit, atau persiapan sebelum 5 menit deh, di 4 menit lebih 45 detik misalnya. Kita siap-siap, kita lihat suhu di sini berapa. Takutnya berubah lagi gitu yang tadi udah konstan. Kita lihat temperatur di sini berapa. Misalnya 90 derajat Celcius. Nah, ini adalah maksimumnya, temperatur maksimum yang tadi. Setelah dilihat kayak gitu, sudah dicatat maksimum berapa, kamu lepaskan termometernya, terus angkat dengan hati-hati si gayung ini, masukkan keping ke dalam sini. Nah, proses pemindahan keping ke dalam kalorimeter ini harus segera mungkin. Dan pembukaan tutupnya ini tuh jangan terlalu lebar gitu. Jadi cukup dibuka sedikit aja, asalkan si kepingnya bisa masuk ke dalam. Itu tuh sebelum 5 menit. Jadi di sekitar 40-45 detik udah persiapan mau masukin gitu. Karena selanjutnya setelah 5 menit kita masuk ke percobaan sebenarnya.
percobaan sebenarnya itu pada setelah udah ada keping di dalam kalorimeter ini. Nah, di percobaan sebenarnya kita melihat suhu yang awalnya tadi setiap 30 detik sekali, sekarang jadi 15 detik sekali. Suhu di sini tuh yang dilihat. Berarti kalau misalnya di sini 5 menit, di sini tuh 5 lebih 15 detik. Temperaturnya berapa? Terus 15 detik kemudian temperaturnya berapa? 15 detik kemudian temperaturnya berapa? Karena kita memasukkan benda yang panas ke dalam air, berarti kan temperatur air di sini bakal meningkat ya. Sampai suatu saat nanti dia bakal konstan temperaturnya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga di sininya supaya suhu di dalam air ini dia merata. Tapi pengadukannya jangan terlalu sering. Nanti kalian cari tahu aja kenapa pengadukannya nggak boleh terlalu sering. Jadi salah satunya akan diperhindari. Terus nanti dia suatu saat suhu di sini bakal konstan berapa. Nah, kalau misalnya udah dapet data konstannya 10 data, jadi di sini udah ada 10 data temperatur yang konstan, kita masuk ke percobaan akhir. Di percobaan akhir itu sama kayak percobaan pendahuluan. Kita yang awalnya di sini setiap 15 detik, kita lihat suhunya setiap 30 detik lagi, balik lagi. Jadi 30 detik. Harusnya kan konstan. Jadi kita cuma dari percobaan sebenarnya ke pendahuluan itu cuma ngeubah yang awalnya kita lihatnya setiap 15 detik, kita jadi ngelihatnya setiap 30 detik di sini. Itu percobaan akhir selama 5 menit. Harusnya di sini konstan kan suhunya, karena kita juga di percobaan sebelumnya sudah konstan, suhu data konstan. Berarti ngelanjut ke sini harusnya konstan gitu suhunya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai pendahuluan, percobaan sebenarnya sama percobaan? Oh iya, ada yang kelewat. Nyalain stopwatch kan di sini. Matiin stopwatch setelah percobaan akhir selesai. Jadi kalau misalnya pada saat perpindahan pendahuluan ke percobaan sebenarnya, itu stopwatch jangan dimatikan. Jadi selama percobaan di sini tuh 3 percobaan ini stopwatchnya tuh berlanjut gitu. Waktunya tuh terus-terusan berlanjut di sini. Jangan dimatikan, dimatikannya tuh sekali di akhir setelah percobaan akhir beres. Nah, untuk ketiga percobaan ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya teh, berarti kan waktu dari pendahuluan ke percobaan kan sebenarnya nanti data yang dipercoba sebenarnya kan nanti kan berlanjut ya, berlanjut dari T yang ada di pendahuluannya akhir kan berarti berlanjut ke T awal yang percobaan sebenarnya kan lanjut sampai nanti percobaan akhir yang T akhirnya berarti nanti stopwatchnya pas sudah selesai dimatikan gitu kan berarti ya? Ya. Oke kebayang. Saya mau nanya. Iya, boleh. Jadi itu tuh yang percobaan sebenarnya tuh kan selama dia datanya belum konstan, dia diukur terus gitu teh sampai nanti 10 data konstan baru lanjut ke percobaan akhir atau gimana sih maksudnya? Iya, benar saya. Jadi kalau nanti kan ya temperatur di sini. Terus nanti suatu saat dia bakal konstan. Nah, udah dapat 10 data konstan, baru kita lanjut ke percobaan akhir. Oke teh. Ada yang mau tanya lagi nggak? Aman teh. Oke. Aman. Nah, di sini tuh kan udah ada keping ya tadi. Udah dimasukin keping kan pada saat percobaan itu. Kalau udah beres percobaan akhirnya, kita timbang masa ininya dicopotin lagi, kita timbang masa kalorimeter air plus kepingnya berapa, ditimbang. Terus kita tuh ngelopetin tutupnya kan, kalian udah dapet L3 atau P3 nggak? L3 deh, udah ada yang dapet belum? Belum teh. Belum teh. Oh, belum. Baru L2 sama M6 saya.
Hmm. Nah, pada saat membuka ini, tutupnya kita buka. Otomatis nanti tuh pada saat tutup dibuka, si termometernya tuh masih nempel ditutup gitu. Nanti kalian ukur volume termometer tercelup. Caranya kayak gimana? Kan ini tuh dia nyelup ke dalam air kan termometernya. Nanti tuh pas pada saat diangkat bakal terbentuk kelihatan gitu batasnya antara basah sama kering. Kalau misalnya kita nyelupin termometer kan kalau diperhatiin kita bisa ngeliat gitu. Oh ada batasan antara si air sama yang kering nih gitu. Misalnya ada batasan di sini. Di sini misalnya batasan. Nah, batasan ini sama teman-teman ditandain pakai tip X atau pakai spidol atau apa gitu. Ditandain si batas antara basah dan keringnya. Terus kalau misalnya udah, teman-teman kan ada gelas ukur. Gelas ukur bentuknya kayak gini. Dimana di sini ada skala. Ada skala. Teman-teman masukin air ke dalam gelas ukur. Bebas mau di skala berapa. Misalnya sampai masukin airnya sampai sini misalnya. Di sini tuh skalanya misalnya 2 mili. Di skala 2 mili. Udah sampai dimasukin sampai skala 2 mili. Terus termometer ini yang udah kalian tambahin batasnya dicelupin ke dalam gelas ukur ini. Sampai si batas yang kalian bikin itu tuh sejajar dengan permukaan airnya. Kalau kita masukin suatu benda ke dalam air, itu kan permukaan airnya bakal naik ya. Ini juga sama. Kalau misalnya kalian nyelupin termometer ke sini, air di dalam gelas ukurnya kan bakal naik. Nah, kenaikan airnya tuh harus sejajar dengan si batas di termometernya. Misalnya kenaikan airnya sampai sini. Sampai sini. Ini setelah dicelupin sama termometer. Misalnya ini termometernya. Terus ini batasan yang tadi termometer di sini. Dibaca di sini skalanya berapa? Oh, misalnya di sini 2,8 mili. Berarti volume termometer tercelup itu 2,8 dikurangi 2. Berarti si T-nya atau volume termometer tercelup sama dengan 0,8 mili. Kebayang nggak? Kebayang. Oke, kebayang. Nah, jangan lupa nanti pada saat nyopotin tutupnya, kan ini ada karet, otomatis si termometer tuh nempel ditutup gitu. Kalian tuh nyopotinnya buat misahin antara termometer sama tutup, nyopotinnya itu si karet dengan tutupnya. Jadi nanti si karet tuh bakal nempel di termometer kayak gini. Itu ada karetnya. Kayak gini. Nah, buat ngukur ini, kalian jangan nyopotin karet sama termometernya. Misalnya jangan nyopotinnya itu dicabut ke atas gitu. Otomatis kalau dicabut ke atas, nanti batasan antara si basah dan keringnya bakal hilang kan, karena dia bentuk di sama karet. Kalau mau misahin antara karet sama termometer, tariknya ke bawah, jadi si karetnya dia nggak akan nyentuh si garis yang basah kering.
Itu buat mengukur volume termometer fluid. Jadi udah kan imbang air plus ketinggian berapa. Kalau misalnya udah seperti biasa catat keadaan ruang setelah praktikum. Nah, karena ada 2 percobaan, ada tadi kan dari keping tembaga tuh. Iya. Sekarang mau ke percobaan keping luas. Pada saat mau ganti bahan uji atau objek uji, si air di dalam kalorimeter ini kalian buang, diganti sama air baru. Terus air yang ada di dalam ketel ini ditambah lagi gitu sampai 3/4 karena kan tadi pemanasan si airnya bakal berkurang kan. Nah, kalian tambah lagi sampai 3/4 lagi. Tapi untuk praktikan biasanya cuma 1 keping aja yang digunain. Tapi antar kelompoknya divariasiin, makanya teman-teman ada 2 kelompok, yang satu pakai keping tembaga, yang satu pakai keping gelas. Jadi nggak disamain antar kelompoknya. Ada yang mau ditanyain mengenai prosedur percobaan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup teh, oleh saya. Belum teh. Misalnya itu untuk prosedur percobaannya. Nah, sekarang masuk ke pengolahan data. Yang pertama itu menentukan suhu ruang rata-rata. Ini dari tempat ruang, kalau tempat air jadi dia. Nanti jangan lupa untuk delta T-nya juga ya. Gitu. Delta T ruangnya berapa. Cuma sampai penurunannya aja, nggak usah dimasukin lagi. Terus yang kedua menentukan tata kalor kalorimeter keadaan 1. Ini delta T1 sama dengan T1 dikurangi T0. Kalau T-nya besar itu menunjukkan temperatur. Kalau T-nya kecil kayak gini menunjukkan waktu. T1 dikurangi T0 datanya yang mana? Datanya ini. T1 yang ini, T0 yang ini. Jadi nilai T1, T2, T3 itu tuh data paling ujung di tabel. Kalau T1 di paling ujung di pendahuluan, kalau T2 itu data paling ujung di percobaan sebenarnya, kalau T3 itu data paling ujung di percobaan akhir. Jadi T1 dikurangi T0 berarti T1 dikurangi T0 ini. Kalau waktu berarti T1-nya yang ini, T0-nya yang ini. Hati-hati dalam detik. Tadi kalau misalnya di data pengamatan dalam menit, diubah dulu ke dalam detik kalau untuk waktu. Terus dihitung TK1. TK1 sama dengan T1 tambah T0 dibagi 2. Datanya sama. Terus K1. K1 sama dengan minus delta T1 dari sini per TK1 dikurangi TR, TR-nya T ruang, dikali delta T1 kecil yang waktu ini. Nanti dapat nilai K1-nya berapa. Terus nomor 3 sama rumusnya kayak gini, cuman bedanya ngambil datanya yang mana. Kalau T3 kayak gini, T3 dikurangi T2. Berarti T3-nya itu ini dikurangi T2 dari sini. Kalau buat waktu T3-nya ini dikurangi T2 dari sini. Jadi percobaan akhir dikurangi percobaan sebenarnya. Nanti dapat nilai K3 juga berapa. Terus yang nomor keempat menghitung koreksi suhu Newton. Rumusnya itu delta T2 sama dengan minus K2 dikali TK2 min TR dikali delta T2. Nah, untuk mengetahui nilai K2 kita pakai syarat koreksi suhu Newton. Kalau misalnya K1 yang teman-teman dapat 0, terus K3-nya bukan 0, misalnya ada nilai 1, berapa atau minus berapa, itu kan berarti K3-nya bukan 0 kan. Maka nilai K2 sama dengan K3. Kalau
Misal K1-nya 0, K3-nya juga 0, berarti K2-nya 0. Jadi lihat di syarat koreksi suhu ini buat nentuin nilai K2. Terus buat nentuin nilai K2 itu K2 ditambah K1 dibagi 2. Dari tabel pengamatan di sini, K2-nya ini, K1-nya ini. Delta T2 ini yang waktu. Nanti dimasukin ke rumus ini, nanti dapat nilai delta T2-nya berapa. Terus yang kelima menentukan suhu akhir percobaan setelah koreksi atau T2 aksen sama dengan T2 ditambah delta T2. Kalau delta T2 itu dari nomor 4, kalau T2 itu dari data pengamatan yang nilai ini. Di percobaan sebenarnya yang paling bawah temperaturnya berapa? Itu T2. Nanti dapat T2 aksennya berapa. Terus yang keenam menentukan harga air kalorimeter. Nilai H sama dengan massa air dikali kalor jenis air. Massa air itu diperoleh dari massa air plus kalorimeter dikurangi massa kalorimeter kosong. Nanti dapat massa airnya berapa. Kalor jenis air itu tuh nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Dicatat aja ya. Jadi nilainya itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu untuk kalor jenis air. Terus selanjutnya kita masukin data massa kalorimeter. Massa kalorimeter itu diperoleh dari data pengamatan ya. Tadi mengukur massa kalorimeter kosong kan. Terus CK itu kalau jenis kalorimeter, karena kalorimeternya bahannya aluminium, berarti di sini kalau jenis aluminium. Untuk nilainya, teman-teman punya modulnya nggak? Bisa buku modulnya. Ini bekas praktikum pada saat ini praktikan, punya nggak? Modul. Ada modulnya nggak? Modul percobaan. Ada. Nah, di sekarang bisa dibuka di bagian kedua. Setelah bagian prosedur, itu di sana ada kalor jenis, data kalor jenis. Ada kalor jenis aluminium, ada kalor jenis yang lainnya, ada kalor jenis termometer. Ada nilainya di sana, di modul P2 setelah bagian prosedur. Kita karena gunanya aluminium, maka nilai CK ini adalah kalor jenis aluminium. Terus massa pengaduk, itu tadi juga kita menimbangkan pengaduknya berapa, terus dikali CP. CP itu kalor jenis pengaduk. Pengaduknya bahannya aluminium juga. Jadi di sini kalor jenis aluminium. Jadi nilai CK sama CP itu sama. Sama-sama kalor jenis aluminium. Ditambah VT. VT itu volume termometer tercelup yang tadi kita udah ukur. Terus CP itu adalah kalor jenis termometer. Kalor jenis termometer itu nilainya juga ada di bagian modul P2 setelah prosedur. Itu ada nilai kalor jenis termometer. Untuk harga kalorimeter ada pertanyaan dulu nggak? Dapat data-data. Oke. Yang selanjutnya itu menentukan titik didih air. P ini tuh keadaan ruang ya. Tekanan awal tambah tekanan akhir dibagi 2. Ini tuh buat menentukan titik didih air atau TD air. Kalian udah pernah menentukan titik didih air dari literatur nggak? Belum.
cantik kan itu. Hmm, Cantik ya. Cewek. Makan lu. Woi. udah ada belum share screen-nya? Udah ada teh. Nah, ini tabel untuk menentukan titik didih air dari tekanan. Tadi kan kita menghitung tekanan ruang rata-rata. Misal teman-teman dapat tekanan ruangnya itu 763,5. Kita perlu tahu titik didih airnya berapa. Dia di tabel ini. Untuk tekanan itu tuh kolomnya ini. Untuk ratusannya ini yang di pinggir ratusan. Untuk desimalnya yang ini. Jadi misalnya tadi dapat 763,5, baca di sini 763,5-nya ini. Nah, 763,5 baca ke sini. Dari 0,5-nya ini 763 yang ini. Ini tuh nilai desimalnya. Kalau nilai puluhan atau ratusannya itu yang di depannya. Misal 763,5 berarti titik didih airnya 100,129. 100-nya dari sini, 129 dari sini. Jadi yang banyak ini adalah nilai desimalnya. Kalau untuk puluhan atau ratusannya itu yang ini. Ini 100, jadi misalnya ini 98 berapa, 98 berapa, 99 berapa. Kebayang nggak? Kebayang teh. Nanti lihat titik didih air dari sini ya. Sesuai dengan tekanan rata-ratanya berapa. Nah, terus nanti dapat titik didih air buat dimasukin ke perhitungan nomor 8. Menentukan suhu akhir keping atau T-aksen, yaitu Tmax ditambah titik didih air. Tmax itu pada saat tadi kepingnya sudah konstan temperaturnya. Yang di sini pada saat pemanasan di sini udah konstan temperaturnya, misalnya tadi kan 90 derajat Celcius. Itu Tmax-nya ditambah titik didih air yang dari tabel literatur ini. Yang tadi dapat dari tabel itu bagi 2 itu nanti dapat T-aksen yang dapat. Terus menentukan nilai kalor atau Q. Q sama dengan K P2 aksen dikurangi T0. Hanya itu dari sini. Nomor 6 harga air kalorimeter. Terus P2 aksen itu yang dari sini menentukan suhu air percobaan nomor 5. Terus dikurangi sama T0. T0 itu ini dari data pengamatan. Dari tabel data pengamatan T0 berarti yang di sini. Terus yang terakhir menghitung kalau jenis keping atau nilai C. C sama dengan Q-nya dari sini, dari 9, dibagi massa keping. Massa keping itu diperoleh dari massa air plus kalorimeter per keping dikurangi massa air plus kalorimeter. Nanti dapat massa kepingnya berapa. Dikali T aksen dari sini dikurangi T2 aksen dari perhitungan nomor 5. Kalian nanti dapat kan kalau jenis keping tembaga sama keping gelasnya berapa dari perhitungan. Terus lihat di literatur.
nilai calor jenis keping tembaga sama gelas berapa. Nah, di sini tabelnya. Yang spesifik sheet kalor jenis. Kalau untuk gelas itu 0,16. Kalau untuk tembaga CU yang ini kupar itu nilainya 0,093. Jadi untuk spesifikasinya untuk kupar 0,093 untuk tembaga kan CU. Terus untuk gelasnya 0,16. Tuh. Dibandingin bener nggak nanti mendekati nggak kalau beda dianalisis kenapa bisa beda. Analisisnya kalau bisa sedetail mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi apa gitu. Nah ini untuk tugas akhirnya teman-teman bisa foto atau screenshot. Udah saya rekam teh, jadi udah kelihatan ya. Kalau ini nomor 3 gambarkan dan jelaskan bagian-bagian kalorimeter yang memungkinkan kalori gas berpindah ke lingkungan. Jadi di kalorimeter itu kan tadi ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagiannya kan. Kira-kira yang bisa menyebabkan dia berpindah ke lingkungan bagian yang mana aja sih jalan kalorimeter ini. Harusnya kan nggak boleh ada yang berpindah ke lingkungan kan. Tapi pada faktanya pasti ada bagian kalorimeter itu yang dia tuh tidak tertutup atau tidak terisolasi secara maksimal gitu. Ingat nih, si pengaduknya jenisnya aluminium. Aluminium merupakan konduktor, sedangkan ini kan apa ya, ke udara bebas gitu ya, menjadi isolasi. Itu salah satunya. Yang lainnya apalagi coba. Terus jelaskan langkah kerja yang memungkinkan target berpindah ke lingkungan. Dari prosedur yang tadi, yang kira-kira prosedur ini tuh bisa menyebabkan adanya kalor yang lepas ke lingkungan. Yang mana prosedurnya? Coba tunjukkan dari prosedur ini, bagian mana yang bisa menyebabkan adanya perpindahan kalor ke lingkungan. Kalau yang nomor 5 itu bandingkan, terus kalau misalnya ada beda itu kenapa. Kalau di sini cuma sebutin aja faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaannya. Nanti kalian detailnya jelasin di analisis. Jadi analisisnya semaksimal mungkin. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan seperti biasa. Kalau ini kurang sih, harusnya dia menyebutkan nilai kalor jenis yang didapat berapa, literaturnya berapa, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja, terus teori-teori yang teman-teman dapatkan selama percobaan ini tuh apa aja gitu yang teman-teman bisa simpulkan. Untuk pendahuluan kedua, nah seperti itu. Untuk nanti data sekundernya saya kirimkan di grup. Ada yang mau ditanyain dulu ya? Saya mau nanya. Ya. Tadi yang nilai P itu dari suhu ruang ya Teh? P itu tekanan ruang. Itu dapatnya dari mana Teh? Tekanan ruang kan kita keadaan ruang tuh ngatur temperatur, tekanan, sama kelembaban. Iya berarti dari itu kan keadaan ruang itu kan? Iya. Tadi kamu bilangnya suhu ruang. Oh iya ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak?
kalau Cukup teh. kalau misalnya ada yang lagi sekian tinggal haluan untuk modul kedua, kerjakan laporannya semaksimal mungkin. Untuk presentasinya mau kapan? Nanti untuk presentasinya kapan nanti akan saya dan Nandita diskusikan kan, soalnya nanti akan menyesuaikan sama jadwalnya Nandita sama saya gitu. Oke. Begitu. Ya udah, kabarin di grup aja ya. Oke, siap teh. Siap. Iya teh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.